Kita lanjutkan dua sisi, Bung Mardhani silakan dijawab tadi. Bagaimana ini kalau sudah dibahas di awal ini kayaknya ada salah miskomunikasi internal jangan sampai keluar. Terus kemudian ini jadi masalah karena yang ngomong adalah Panglima tertinggi di negeri ini memperbolehkan keturunan PKI masuk TNI. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anggi, tentu ada 3 faktor nih yang membuat ini menjadi quote and unquote viral dan terus bergulir. Yang pertama yang bicara Panglima. Dengan setting yang quote and unquote agak dramatis ya. Dan unsur dramatisnya lebih-lebih disampaikan melalui akun Panglima personal. Yang kedua TNI yang selama ini dipersepsi oleh publik sebagai penjaga garda terdepan NKRI dan Pancasila melawan PKI. Nah yang ketiga ini yang buat saya problem. Disampaikan dalam fragmen yang sangat terputus-putus dan tidak ada unsur edukasinya. Padahal temanya menarik. Ya. Biar kita menjadi bangsa yang dewasa, akan sangat baik kalau ini dibuka dengan perspektif yang lebih luas, lebih dalam, mengundang beberapa pakar. Saya setuju dengan Pak Sulaiman. Jangan nanya kepada bawahan. Kalau di TNI jangankan dari kolonel ke bintang 4, kolonel ke bintang 1 aja tuh siap. Nah itu. Ini tinggi sekali. Pak Andika ini jenderal yang intelektual. Akan sangat baik dengan adanya isu ini, beliau mengumpulkan cerdik pandai termasuk quote and unquote para sesepuh kita Purnawirawan untuk duduk bareng. Untuk menjadi healing bagi bangsa ini. Karena memang setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, tetapi beliau tidak menjadi pendidik yang baik kalau membiarkan ini terus bergulir tanpa ada pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa ini. Gitu. Jadi kemudian banyak catatannya ya, TNI paling terdepan untuk menjaga NKRI dan juga menjaga ideologi Pancasila. Kalau Anda selain itu respon mengenai pernyataan bahwa keturunan PKI nggak apa-apa kok mendaftar ke TNI, toh belum tentu diterima kalau Pak Sulaiman bilang tadi, belum tentu lulus saringannya kok. Ya, ada kekhawatiran nggak dengan ini? Kalau dari konstitusinya tegas setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pak tidak masalah, Sulaiman juga mengatakan tidak ada halangan selama ini. Tetapi kami yakin selama ini ada satu konsensus bersama di teman-teman TNI untuk menjaga quote and unquote bahaya laten. Mau IKA, IKI, tengah segala macam selalu ada kewaspadaan. Karena memang fungsi dari TNI adalah pertahanan. Ya, bukannya ke dalam, tapi betul-betul. Dan sekarang ini cara yang baik pertahanan itu bukannya diam tapi menyerang. Dalam arti ayo kita angkat Pancasila kita buat diskursus yang baik. Kenapa PKI dulu dilarang? Apa salahnya? Kalau buat saya wajar loh kalau publik berespon karena trauma sejarahnya masih ada gitu loh. Saya kemarin ke Aceh masih ada. Saya kemarin ke beberapa tempat daerah-daerah di Sumatera Utara cukup kuat melawan PKI di bawah segala macam. Dan itu belum ada usaha sistematis yang solid untuk membuat pikiran kolektif bangsa ini bisa menyelesaikan trauma ini. Apa yang disampaikan bisa jadi pintu masuk kalau dituntaskan. Tapi kalau tidak tuntas, maka ini tidak memberikan nilai tambah bagi kita sebagai bangsa untuk dewasa. Oke, tadi disebutkan akan mengkhawatirkan adanya bahaya laten. Kalau Anda masih melihat Pak Ilham, ini dari keturunan langsung nih, bahaya laten itu masih ada nggak sih? Kalau saya boleh bertanya, apa ya, komunitas keluarga PKI atau keluarga korban 65 segala macam masih aktif nggak sampai sekarang? Bahwa bahaya laten itu mungkin masih harus diwaspadai apa tidak kalau Anda melihatnya? Bahaya laten kalau yang dimaksud dengan keinginan untuk membangkitkan paham bahkan membangun partai, nonsens lah itu. Udahlah, percaya sama saya lah, itu nonsens ya. Membangun partainya enggak, tapi pahamnya untuk diturunkan mungkin ke anak, cucu, ke lingkungan sekitar komunitas keluarga korban misalnya. Enggak, kalau orang bertanya, Bapak apa sih komunisme? Kemudian si bapaknya yang jelasin, komunis itu begini, kitab sucinya ini, maksudnya ini dan sebagainya, itu kan diskusi biasa saja. Tetapi secara khusus bahkan, ini kalau saya harus jujur, anak-anak di generasi ketiga, itu kadang-kadang juga marah sama orang tuanya. Ngapain kamu masuk? Ngapain bapak kok masuk ke sebuah partai seperti itu? Tapi itu tidak terlalu banyak ya. Tapi maksud saya gini, kalau bahaya laten,
Pertama saya selalu mengatakan bahwa sudah tidak ada ruang lagi untuk komunisme khususnya di Indonesia. Di dunia pun sebetulnya sudah sempit sekali ruangnya. Kemudian ada begitu banyak ancaman lain selain komunisme, jelas ya. Saya nggak lihat komunisme sebagai sebuah ancaman, tapi ancaman lain itu korupsi. Anda tidak melihat komunisme sebagai ancaman? Saya tidak melihat komunisme sebagai ancaman, itu clear. Ya. Bahkan menurut saya ancaman lainnya adalah paham-paham yang juga tidak setuju dengan Pancasila. Paham radikalisme dan sebagainya. Itu menurut saya lebih nyata gitu loh. Menurut saya itu jauh lebih aktif sekarang ini merongrong quote unquote bangsa ini. Komunisme itu sedikit saja bunyi sudah dikepruk. Udah pastilah itu ya. Nah kemudian saya pengen katakan juga bahwa apakah kemudian komunisme itu kemudian masih ada di Indonesia seperti yang Anda katakan? Saya bilang sebuah ideologi, apakah itu kekhilafahan, apakah itu komunisme segala macam, itu tidak bisa diberangus. Partainya bisa dibubarkan, orangnya bisa dibunuh, kemudian kantornya bisa dirampas, semuanya dipenjarakan, bisa saja. Tapi keyakinan, pemahaman terhadap sesuatu itu nggak bisa. Nah, apa yang membuat komunisme? Jadi bahaya latennya masih ada. Menjawab, terjawab berarti kan masih ada. Bukan, yang laten apa pengertian laten? Bahaya yang sewaktu-waktu muncul. Ya, tapi kalau ruang hidupnya kecil, 20-30 tahun ini nggak muncul-muncul. Yang muncul itu kita harusnya awasi yang lain lagi. Gitu. Tapi secara tidak langsung Anda menyebutkan bahwa ya pahamnya tetap akan masih ada walaupun tidak punya ruang untuk tumbuh gitu ya. Nah, betul. Prof. Suteki sebentar. Tadi disebutkan. Mungkin saya tambahkan sedikit aja. Kalau kita lihat ruangnya begitu kecil, maka sudah tidak lagi menjadi bahaya. Yang bahaya itu adalah hal-hal lainnya. Oke, setuju nggak Prof. Suteki? Ruangnya kecil nggak jadi bahaya. Yang bahaya itu katanya yang lain. Paham-paham radikal lainnya. Kecil itu bisa membesar. Sementara apa? Karena negara yang eksis dengan ideologi komunis, dengan partainya komunis ada. Siapa? Ya Cina. Kan begitu. Cina itu partainya tetap partai komunis Cina. Kan jelas kan? Dan kita itu kerjasama banyak dengan Cina. Kira-kira bagaimana? Mungkin enggak dengan kerjasama itu kemudian ideologi itu masuk ke kita. Peluang yang kecil itu bisa membesar kalau kita tidak waspada kan begitu. Karena karakter apa? Karakter yang diktator, kemudian sistem pemerintahan yang tadi saya senang mempersekusi misalnya kelompok agama, terutama kita ngomong Islam ya. Yang sering dituduh radikal itu siapa? Kan ya kelompok Islam. Lah apa itu adil gitu loh. Saya katakan juga apa itu adil? Yang dikejar-kejar justru malah kelompok Islam. Sementara saya katakan saya mencatat itu ada 6 ya, ada 6 kebijakan publik yang itu justru saya katakan memoderasi komunisme itu. Jadi seolah-olah itu tadi mungkin Mbak ya ada permisivisme, kemudian ada pelunakan di situ. Saya catat yang pertama ini upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu sejak zaman pemerintahnya Gus Dur. Kemudian yang kedua, itu waktu kita menyusun, ya waktu DPR dan Presiden menyusun RUU HIP, itu juga tidak mencantumkan, bahkan menolak itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dijadikan sebagai konsideran. Itu yang kedua. Yang ketiga, penerbitan SKKPH oleh Komnas HAM bagi ex-PKI itu sudah ribuan, saya catat ada ribuan yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat, itu upaya untuk rekonsiliasi PKI sebagai korban. Kemudian yang kelima, putusan MK tadi yang sudah saya sebut, putusan nomor 17 tahun 2003 itu yang menganulir pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu tahun 2003. Lalu yang keenam, nah yang tadi ini, Panglima TNI itu menyatakan bahwa ya apakah dimaknai sebagai hanya mendaftar atau mungkin berlanjut juga bisa menjadi anggota TNI. Tapi ini saya katakan sebagai moderasi yang keenam kebijakan publik itu. Bisa nggak Pak Ponto, sebelum kita bahas soal 6 poin ini, bisa nggak ada nggak kemungkinan selama ini sepanjang Anda aktif kemudian sampai pensiun saat ini sudah purna tugas, ada nggak upaya misalnya keturunan PKI yang ikut daftar sebagai TNI? Dari intelijen pasti punya dong data-data itu, ada nggak yang upaya mendaftar jadi anggota mendaftar TNI? Banyak sih, kan tapi banyak orang mendaftar. Ada yang lolos? Yang lolos nggak ada yang lolos. Tidak ada satupun yang lolos terjaring jadi anggota TNI sampai saat ini. Dijamin itu ya Pak Ponto ya? Jamin, kenapa? Ya itu tadi keterpengaruhan dari orang tua cerita, kita tanya aja
Gimana pemberontakan ini menurut? Oh ya baik-baik, ya udah selesai baik-baik. Kan berarti diakui bahwa keterpengaruhan ke keturunannya masuk. Jangankan keterpengaruhan kepada orang ini kan belum tentu dari orang tuanya, dari lain-lain. Kan tadi sudah disampaikan sendiri bagaimana pengaruh dari komunisme sebagai ideologi dari mana-mana aja kan bisa. Dan itu kita bisa lihat. Bisa bayangkan PKI bagi militer itu apa? Itu yang bunuh 6 jenderal saya. Titik kan? Lah kira-kira kalau 6 bunuh jenderal saya, bagaimana mereka melihat betapa ini, oh ini ada calon-calon PKI baru nih mau masuk ke sini. Itu seperti apa ini sensitivitasnya? Nah dengan itu Anda melihat seperti apa pula sensitivitas Jenderal Andika menyampaikan pernyataan Lah ini? karena beliau kan hanya mengulangi kembali karena ada salah bicara dari si kolonelnya. Kolonelnya bilang, oh anak PKI, padahal bukan itu, keterpengaruhan itu, bukan itu maksudnya. Pahamnya, berarti harus dikoreksi adalah diksinya ya, redaksionalnya. Tapi itu adalah diksi intern kita ya begitu itu. Tapi dibaca keluar ya jadinya begitu itu. Kan ini masalahnya. Jadi kalau di dalam ya udah tahu lah kita itu. Ini masih menyangkut dengan memoderasi tadi ya. Kita punya beberapa komentar dari pejabat-pejabat negara terkait dengan pernyataan Jenderal Andika. Mungkin kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama ini Pak Mahfud MD menyampaikan syarat-syarat misalnya ya untuk ikut jadi caleg, untuk jadi kepala daerah dan semuanya kan sudah tidak pakai syarat-syarat itu. PNS juga sudah tidak pakai itu, udah lama. Tidak apa-apa. Jadi TNI bukan yang pertama. Kalau Mahkamah Konstitusi dulu berani sekali membuat keputusan untuk jabatan politik boleh. Itu kan Mahkamah Konstitusi yang mulai dulu pertama. Ada TNI itu hebat loh, punya alat tes untuk tahu kecenderungan orang itu kemana. Itu ada alatnya dan itu ilmiah. Oke, kemudian juga ada kutipan pernyataan mungkin bisa dihadirkan screen grabnya nanti. Pak Ponto ingin mengomentari pernyataan Pak Mahfud tadi? Itu kan pas punya alat tes. Jadi kalau TNI itu sudah duluan saya kira dari PNS itu. Undang-Undang 34 2004 persyaratan masuk TNI kan enggak ada itu larangan anak-anak itu. Saya mendaftar tahun 73 enggak ada juga itu. Jadi itu bukan barang baru itu. Sudah kita laksanakan. Tapi alat tes itu ada. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.